Solusi Anies agar Papua bisa damai, cari jalan yang timbulkan keadilan. Jakarta, CNN Indonesia, bakal capres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan, KPP. Anies Baswedan merespons gejolak yang terjadi di Papua akibat konflik yang disebabkan oleh kelompok kriminal bersenjata, KKB. Anies menilai permasalahan itu sebenarnya bisa diselesaikan. Caranya, dengan mencari titik temu yang memberikan rasa adil bagi semua pihak. Jadi cari jalan keluar yang menimbulkan rasa keadilan, lalu insya Allah konflik itu akan tiada, kata Anies dalam acara bertajuk, Aman Bos, di Jakarta, Sabtu 19 Agustus. Anies pun menyebut kedamaian di Papua tak dapat dilihat hanya ketika konflik bersenjata berhenti. Menurut Anies, kedamaian sesungguhnya hanya dapat terjadi ketika keadilan ditegakkan. Damai itu ditandai dengan semua merasa ada keadilan, di situ ada kedamaian yang sesungguhnya, tutur Anies. Kendati demikian, Anies enggan berkomentar lebih lanjut soal solusi konkret yang harus dilakukan pemerintah untuk menangani konflik tersebut. Anies berdalih tak ingin mendorong eskalasi konflik yang sedang terjadi di Papua. KKB sebenarnya saya cenderung untuk tidak mengomentari soal KKB, kenapa? Karena sedang terjadi situasi di lokasi. Jadi biarkan itu harus diselesaikan supaya kita tidak menambah kompleksitas di dalam penanganan yang sekarang sedang terjadi di Papua, jelas Anies. Konflik bersenjata masih terjadi di Papua. Salah satunya akibat terjadinya situasi penyanderaan oleh KKB terhadap pilot asal Selandia Baru yaitu Philip Mark Mertens. Anies menawarkan solusi agar semua kota nantinya memiliki alat pengukur kualitas udaranya sendiri. Kedua, harus dimulai juga transisi pembangkit energi tak terbarukan menuju energi terbarukan. Jadi menurut saya ke depan nomor satu semua kota harus memiliki alat ukur kualitas udara. Kemudian yang kedua harus dimulai secara serius transisi dari pembangkit energi tak terbarukan menuju energi tergantikan, kata dia. Solusi Anies selanjutnya adalah penggunaan fasilitas umum yang berbasis listrik. Dan terakhir, menurut Anies, harus diperbanyak daerah hijau di setiap perkotaan. Keempat, memperbanyak paru-paru kota di semua wilayah perkotaan. Itu contoh roadmap yang bisa kita kerjakan, tuturnya. Kualitas udara Jakarta buruk. Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Asep Kuswanto sebelumnya mengatakan buruknya kualitas udara di Jakarta saat ini dipengaruhi musim kemarau yang sedang tinggi-tingginya. Kondisi tersebut menyebabkan udara kurang baik. Memang kualitas udara Jakarta sepanjang 2023 ini cukup berfluktuatif. Tadi disampaikan Pak Dirjen, salah satu faktor pencetusnya adalah kondisi musim kemarau Juli-September biasanya musim kemarau mencapai tinggi-tingginya, sehingga berakibat pada kondisi kualitas udara yang kurang baik, kata Asep dalam jumpa pers, Jumat 11 Agustus. Asep menerangkan, saat ini Pemprov DKI tengah menyusun regulasi. Salah satu aturan yang sudah ada, lanjut Asep, adalah Instruksi Gubernur Nomor 66 Tahun 2019 tentang pengendalian kualitas udara. Nantinya Pemprov DKI juga akan menerbitkan Pergub sebagai langkah pengendalian polusi Jakarta. Sementara itu, PLT Deputi Bidang Klimatologi BMKG Ardasena Sopahluakan menyampaikan bahwa kualitas udara cenderung naik saat musim kemarau.